ada pernah terlintas dari mulut mereka kalau Elohim adalah Yesus, Yesus adalah Elohim. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Menjadi Tuhan. Oh, itu tidak, diterang. Pak. Tidak, Pak. Jadi begini, itu nabi-nabi itu berbicara tentang nabi-nabi palsu. Mereka membuat suatu mujizat, membawa nama Yesus. Bukan kami yang membawa nama Yesus, itu nabi-nabi palsu. Ya, Bapak yang dimaksud bedakan, saudara. ya begini, Pak. Jadi Bapak harus bedakan antara nabi palsu, ya, dan orang yang membawa kebenaran. Nabi palsu, Pak. Gak apa-apa, biarin aja. Itu berbicara tentang nabi-nabi palsu. Iya. Gimana sih ini penjelasan? Oke, baik. Saya bacakan sebuah dalil, boleh? Ya, bacakan. Oke. Jawab. Oke, baik. Di dalam ajaran Paulus, ya, diterangkan bahwa di tengah-tengah pengikut Paulus itu ada nabi, ada rasul, ada pengajar. 1 Korintus 12 nomor 28. Dan Theos telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ini di dalam kelompok Kristen. Menurut Paulus, di dalam jemaat Kristen itu ada nabi, ada rasul, ada pengajar, ada mukjizat, ada yang menyembuhkan, ada yang melayani, ada yang memimpin. Ini yang dimaksud, dan sementara kalian adalah Kristen. Jadi nabi-nabi yang ada di dalam Kristen ini yang kemudian mengajarkan iblis untuk disetarakan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Iblisnya datang dalam wujud Yesus. Enggak bisa, itu tidak dituliskan Kristen. Lah, itu 1 Korintus 12:28 itu bercerita siapa? Iya, mana datanya disebutkan Kristen? Jangan ulang lagi. 1 Korintus 12 nomor 28, dan Theos telah menetapkan beberapa orang di dalam jemaat. Jemaat yang dimaksud ini siapa menurut Paulus? Ya, jemaat Korintus. Jemaat yang Korintus ini apa? Yahudi atau Kristen? Ya, jemaat Kristen ini apa? Korintus ini Kristen atau Yahudi? Ya, itu ada beberapa, Pak. Disebutkan orang Kristen, ya. Lah, jemaat Paulus itu namanya Kristen, Cak Ayu. Mana disebutkan Kristen? Di dalam Kisah Para Rasul 11:26. 27. Iya, jemaat mula-mula pengikut Paulus disebut Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Dan kepada Korintus, jemaat Korintus. Ya. Nah, di tengah-tengah jemaat Korintus ini, orang Kristen yang tadi kamu katakan tadi disebut Kristen. Pengikut Paulus itu disebut apa? Pengikut Paulus itu disebut apa? Ya, pengikut Paulus. Paulus disebut Kristen atau disebut disebut Kristen atau disebut Islam? Ya, pengikut Paulus itu ya Kristen. Paulus itu apa sih ini orang? Paulus di tengah-tengah jemaatnya Paulus ada nabi, kuclo, itu dalil 1 Korintus 12 nomor 28, makanya kalian belajar. Di tengah-tengah Kristen itu ada nabi, ada rasul, ada pengajar, ada yang bisa bermujizat, ada yang bisa mengobati, ada yang berbicara roh. Itu di kalangan umat Paulus itu. Jadi nabi-nabi palsu yang dimaksud itu ya kalian. Paulus, Denny, banyak nabi palsu di agama Kristen itu banyak. Jadi kamu itu jangan sok paten, jangan sok cantik apa. Jadi ketika Anda melantik Kristus menjadi Tuhanmu, itu Anda sedang ingin melantik makhluk yang keluar dari kubur ini yang adalah sibilisisis menjadi setara dengan Tuhan. Dulu
dulu pada zaman kehidupan belum ada Adam, malaikat atau iblis memang sudah mencoba untuk menyeterai Tuhan. Di Yesaya, zamannya Nabi Yesaya, iblis lagi-lagi naik ke awan-awan ingin menyeterai Tuhan. Sama Nabi Musa pun membuat kemudian di musuhnya pada saat itu membuat sapi untuk menjadi tandingan menjadi Tuhan. Pada zaman Yesus, iblisnya datang dengan memakai nama Yesus untuk menyamai Tuhan. Siapa pengikutnya? Kristen. Ya, jadi begini ya. Yang Jadi kami begini, jadi katakan begitu. tadi, nabi-nabi palsu, ya, itu orang-orang yang tidak percaya, ya, kepada Yesus. Tidak percaya Tapi kepada dia siapa? membuat, ya, dia tidak Sekarang percaya saya tanya kepada sama saudara. Dia hanya mengambil nama Yesus, ya, untuk Nah, itulah berbuat, kalian. ya. Oh, enggak. Itulah kalian. Ya, Ya. kalian lah. Kalian Ya. lah itu. Kalian Ya. mengambil nama Yesus Kalau untuk kami- mengajarkan ajaran karena setan. kami- Kutanya dulu samamu. Ya, karena kami- Ada nggak karena Yesus kami mengajarkan membawa ibadah minggu? kebenaran. Kutanya dulu. Hei. Nah, ya Hei. ada. Di mana Yesus Ada mengajarkan di ibadah Kisah minggu? Para Rasul sudah tertulis. Mereka Di mana itu? memecahkan roti pada Di mana? minggu pertama. Pada Di minggu mana? pertama. Mereka Di mana Yesus mengajarkan itu? Dia Iya, di ibadah Kisah hari Para Minggu itu di Rasul. mana? Kisah Rasul Iya, di berapa? Kisah Para Rasul. Di Ya, di Kisah Para Rasul berapa? Ya, nanti saya kasih datanya ya. Tapi kamu dengarkan dulu saya, ya. Pada waktu itu ya, biasa minggu pertama mereka memecahkan roti dan minum anggur, ya. Ada minggu pertama, ya. Di mana itu Dari minggu tertulis? juga, ya. Di mana Ada itu di Kisah Para tertulis? Rasul. Gimana sih kamu ini? Di mana? Katanya kamu paham di dalam Alkitab. Kenapa kamu tidak tahu di dalam minggu pertama Oke, mereka memecahkan tak ajarin, roti? tak ajarin, tak ajarin, tak ajarin, Pertemuan. tak ajarin, tak ajarin, saudara, tak ajarin. Tak ajarin dulu, Saya ini kalau- diam dulu, tak ajarin. Ketika prosesi pemecahan roti oleh Paulus, ketika dia berbicara kepada saudara-saudaranya, yang bermaksud untuk berangkat kemudian keesokan harinya, itu bukan hari Minggu, Cak Kangkung, itu hari Sabtu. Kamu baca Hari bahasa Minggu Yunaninya. telah Yang kau maksud itu Kisah Para Rasul 20 nomor 7. Tidak begini, hari Minggu telah Tidak ditulis. ada hari Karena Minggu di mana? situ, hei. Ada hari Minggu karena di minggu pertama. Ya, minggu Tidak pertama. ada hari. Di situ Ada dikatakan hari Minggu. sabaton, Gimana ada? sabaton. Pada sabat yang pertama maksudnya tuyul. Baca Kisah Para Rasul 20 nomor 7 kan yang kau maksud? Hah? Itu bahasa Yunaninya sabaton. Sabaton itu sabat. Sabat itu hari Sabtu. Alamak. Kau nggak ngerti hari-hari? Nama hari di dalam bahasa Ibrani? Nggak ngerti? Hah? Kok nggak ngerti sampai Artinya kau? minggu pertama itu dari Sabtu itu kan berbeda jamnya. Itu masuk pada waktu hari Minggu. Sebut minggu pertama. Jangan kamu samakan. Kalau Bukan masuk minggu di pertama jam- disebut di jam situ, 12. yang Tunggu disebut dengar di sana. dulu. Contoh begini, Asim, ya Allah ya kamu Karim. 12 malam, 12 malam ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kalau mau masuk ke jam 1, itu sudah hari lain, jangan kamu samakan. Antara mau masuk jam 12 sama jam 12 lewat gitu pukulnya. Tidak Kamu ada, harus saudara. bedakan. Tidak ada disebut minggu pertama. Yang disebut itu adalah Sabtu pertama. Berarti Jumat Minggu menjelang pertama. Sabtu. Bahasa Minggu Ibraninya pertama artinya apa? Bahasa Yunaninya dulu. Bahasa Yunaninya di situ apa? tunggu, nanti saya kasih data-datanya. Ya. Saya sudah kasih kamu data. Itu yang kamu maksud itu adalah Kisah Para Rasul 20 nomor 7. Apa sih orang ini? Kamu tidak memberikan data, hanya ngomong saja. Kisah Kalau Para kamu Rasul bukan 20 nomor memberikan 7. Iya, Astagfirullahaladzim. ini saya dengan data saya. Nah, kamu baca di mana itu kalau minggu pertama? Ya, saya baca di Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul berapa? Ini harus. Kalau saya dataku ini harus 20 bukan- nomor 7. Kalau kamu datamu di mana? Ya, tunggu saya mau kasih datanya ya.
dari Iya. Kisah Para Rasul, Ibrani ada semuanya. Iya, silakan. Gitu. Saya sudah kasih data Kisah Para Rasul 20 nomor 7. Kalau ada tapi datamu silakan. kalau kamu memberikan data, kamu membacakan, memaparkan, gitu. Ya, saya Bukan paparkan, hanya tapi kok ngomong. dengarkan saya. Gitu. Bukan Pada hari paparkan, pertama, bukan kamu apa sih bukan maunya? paparkan. Kan babi ini kacau kali. Nah, kamu bukan Kisah kamu Para bukan Rasul. memaparkan, kamu hanya membacakan. Kisah Para Pak. Rasul 20 nomor 7. Alamak, ini tak ajarin sama ya. Nama hari-hari di dalam bahasa Ibrani: Rison, Seni, Silisi, Rebi'i, Kamisi, Sisi, Sabat. Oke. Hari pertama itu Rison. Itu Rison itu Minggu. Kalau Sabat itu Tunggu Sabtu. dengar dulu. Tunggu dengar dulu. Ini Seni kan kamu itu tidak hari membawakan Senin. datanya. Selisih itu Kamu hari kan Selasa, Rebi'i itu hari Dan Rabu, tadi kamu Kamisi tidak itu hari membawakan Kamis, datanya, Pak. Sisi itu Tidak hari Jumat, membacakan. Sabat itu hari ketujuh, hari Sabtu. Nah, sekarang ketika kita masuk ke dalil, Enggak, begini aja. ketika kita Apakah masuk ke kamu dalil, menyetujui Yesus Kisah Para adalah Rasul Tuhan 20 kita nomor bersama? 7, pada hari pertama Begini, apakah kamu dalam menyetujui Sabtu Yesus itu, itu tapi Tuhan kita dirubah bersama, tidak? oleh lembaga Bible menjadi Minggu. Bukan Minggu di situ, harusnya Sabtu. Harusnya terjemahan yang benar adalah pada hari pertama dalam Sabtu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Jadi Paulus pun ibadahnya Sabtu bukan Minggu. Tapi lembaga Bible Indonesia mengganti Sabtu Apakah menjadi kamu Minggu. Begini saja. Apakah kamu menyetujui bahwa Yesus itu Tuhan kita bersama? Tidak. Karena dia Enggak membuat dong. mujizat. Yesus karya-karyanya. itu manusia, yang kau maksud Tuhan itu setan. Di dalam Al-Quran Dia Tuhan saya kita menjelaskan. bersama. Dengar dulu. Karena dia menebus Al-Quran dosa saya kita menjelaskan. semua. Seluruh Dengerin Mendy. Diam dulu. Al-Quran saya mengatakan wa yad'una illa syaitanam marida. Yang orang Kristen sembah itu adalah iblis yang durhaka. Iblisnya datang memakai nama Yesus sebagaimana pesan Yesus kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, waspadalah kepada setan yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Setannya akan Iya. menyesatkan banyak orang. Itulah, itu yang dimaksudkan setan menyesatkan ke semua Setannya orang, datang karena memakai dia nama siapa? merasuki semua orang. Dia Setannya bisa datang memakai nama Yesus. siapa? Karena dia mengetahui Yesus adalah Allah. Setan juga mengetahui Berarti setan Yesus datang adalah memakai nama anak Yesus. Allah. Ya, karena Saudara, dia takut. berarti setan Tuh. datang. Berarti setan datang Karena memakai nama Yesus. Gini, karena setan mengetahui kekuasaannya Yesus. Karena Jadi setan dia betul memakai- Anda akui muncul. Jadi setan Ya, Anda dia- akui datang dia- dengan memakai nama Yesus. Ya, dia akan membawakan atau dia merasuki seseorang, mempengaruhi seseorang dengan menyebutkan nama Yesus. Padahal itu bukan Oke. dari Yesus, tapi dari setan. Oke. Setan mempengaruhi dia. Oke, Jadi begini, pertanyaan saya. Oke. ya, tunggu dengar Pertanyaan dulu. saya. Dengar dulu. Orang yang mati terkutuk ketika bangkit pada hari Ya. Minggu pagi, dia memakai nama siapa? Di mana terkutuk? Yesus tidak terkutuk. Mana datanya? Galatia 3. Jangan kamu ngomong. Pintar. Ya, mana Yesus datanya? tidak terkutuk, pintar. Ya, Galatia 3 oke. nomor 13. Ya, oke. Galatia 3 nomor 15. Ya. 13. 13. Ya, saya kan mau Pintar nge-fans kamu. Kalau kamu mengatakan Yesus tidak terkutuk, Ya. alhamdulillah. Berarti kamu sudah sehat. Ya, 1 Korintus berapa ya? Kurangi makan Parah babi. ini kuping. Enggak, pengaruh babi itu. Pengaruh babi. 13. Oh, gitu. Galatia 3 ayat 13 ya. Gimana Yesus dikatakan ini? Enggak ada dia dikatakan terkutuk. Hanya Bagus. sekalian salah. Alhamdulillah. Kemajuan. Iyalah. Galatia 3 nomor 13 kau baca.
Hanya kalian saja yang mengatakan Yesus terkutuk. Gimana sih kalian ini? Baca. Galatia 3 ayat 13 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab terkutuklah setiap orang yang tergantung di pada tiang kayu salib. Iya, mana datanya terkutuk? Lah itu Ya, mana Kristus siapa datanya? itu? Ya, Itu Kristus telah siapa? menebus kita dari ya Yesus. Ya, Kristus telah menebus Dengan kita jalan dari apa? hukum Taurat dengan jalan. Dengan jalan? Artinya dia mengambil jalan itu. Bukan dia yang Nah, terkutuk. jalan apa? Ya. Kamu harus bedakan. Sebab ada tertulis Jalan, Yes, ya. terkutuk yang digantung di tiang salib. Siapa orang yang digantung di tiang salib? Oke. Itu manusia Oke, apa? yang harus digantung di tiang kayu salib. Memang Yesus. Tapi faktanya yang digantung Itu siapa? Berbicara Tapi tentang faktanya dosa yang digantung itu. siapa? Dosa. Faktanya yang digantung siapa? Itu ada, iya Yesus, tapi dia mengambil jalan Nah, itu. berarti yang terkutuk di atas salib siapa? Tunggu. Ya. Yang terkutuk ya kita yang terkutuk. Jadi Nenek dia mengambil Mukiper. jalan itu. Nenek Mukiper. Nenek Lukiper. Nenek Lukiper. Nenek lu bunting di luar rahim. Nah, ini jangan kamu ngeles lagi. Ini kan dia Kamu mengambil yang ngeles jalan. kemana-mana. Berbeda. Yang digantung di salib siapa? Itulah yang terkutuk. Iya, ini memang Yesus. Siapa yang Dia digantung? mengambil jalan. Siapa yang digantung? Ya Yesus. Nah, siapa yang Yesus, digantung? Yesus yang digantung. Siapa yang Tapi terkutuk? ya, yang terkutuk itu kita. Jadi dia mengambil Ya, kutuk itu. dasar konyol. Yang digantung Kamu siapa? harus Yesus. membedakan. Yang dikutuk Iya. siapa? Kita. Kucluk. Iya, karena Dasar kita rusak. sudah ada dosa. Dasar Dosa dari gerobak Adam. rusak lo. Jadi, Dosa dari Adam nenekmu. begini. Mana datanya tertulis? Kutanya Yesus dulu terkutuk. samamu. Karena Tapi ini ini dia materinya mengambil berat jalan, sih, kamu materi berat. Tapi nggak apa-apa. Saya mau Ya, karena supaya kamu kau tuh harus waras. Begini, karena ini Kutanya harus dulu kamu samamu, kawan. memahami. Kamu yang harus memahami, botol. Aduh. Menurut Paulus, dengar saya. Menurut Paulus, Bang, sebelum hukum Taurat itu turun, itu tidak ada dosa. Jadi, kalaupun Adam berdosa, dosa tidak diwariskan karena belum ada dosa sebelum ada hukum Taurat itu turun. Roma 5:13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi tidak ada dosa waris dari Adam itu, kuclok. Kau belajar lagi. Paulus yang mengatakan, Oke. kalaupun Adam, tunggu. Adam artinya Tunggu. apa, Adam? Tunggu. Adam itu artinya manusia. Botol. Halo. Apa yang jangan dungu-dungu. Ya, jadi begini. Adam manusia pertama itu kan Adam. Ya, jadi dia melakukan dosa. Ya, pertama kan manusia tidak akan pernah mati, tapi memakan buah pohon yang baik dan yang jahat itu dia akan mati karena dia melawan Allah. Begitu Yesus turun, dia membatalkan melawan kematian, betul? Siapa yang membatalkan kematian? Lalu buat apa Yesus kau yang mati terkutuk itu disalib? Buat apa, kucluk? Tape singkong? Iya, karena saya sudah jelaskan tadi. Otakmu itu kayak singkong Dia basi gitu otak kau. Dia Adam mengambil jalan, mewariskan bukan dia dosa. terkutuk dari Yesusmu mati secara kutuk di atas salib. Untuk apa? Untuk membatalkan kutuk dosa waris. Sehingga sejatinya harusnya Yesus ketika mati terkutuk tak ada lagi kematian. Kucluk. Di mana kamu mengatakan tadi membatalkan Taurat? Aduh, kamu ada-ada aja kamu ini. Tadi saya dengar Efesus kamu 2 nomor 15. membatalkan. Aduh, inilah kalau modal babi naik ke komal. Gak ada ilmu. Ya, Efesus mana? Efesus mana? Efesus Berapa? 2 nomor 15. Oke. Jangan keraskan hatimu, Bang. Lembutkan hatimu apa? Ya, nomor 15 ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ya sebab
dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketua untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dan dengan itu Gimana? mengadakan damai sejahtera, ya. Jadi, Gimana? ya, Apa? Yesus itu bukan membatalkan. Artinya itu tidak dijalankan lagi. Udah. Udah, kau ke Dibantah neraka lagi. dulu, kau ke neraka dulu. Tidak Cuci dijalankan mukamu dulu sana di neraka, Cuci mukamu, kau ganti otak kucing kau pakai. Ya, kenapa di Indonesia? Dan otakmu. Kenapa di Indonesia? Kenapa Gimana, Bang? Di Indonesia Otak, tidak dijalankan? Tendang, Bang. Bungkus, Oke. lemparkan ke laut. Ya, oke. Sorry Mendi. bungkus orang ini. Silakan Anda ke alam baka. Udah, kau ke laut. Ya. Bodoh, tolol, bahlul. Dibantah Bohong, semua. udah dibilang lembutkan hatimu. Dikasih dalil. Ya itu aku bilang, Al-Quran tidak pernah salah. Inna ja'anna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Aku Tuhan karena pengingkaran manusia terhadapku, terhadap kebenaran yang dibawa oleh para rasulku, maka aku sesungguhnya menjadikan iblis itu menjadi pemimpin mereka, menjadi Tuhan mereka, menjadi dewa mereka, disebabkan karena mereka tidak beriman. Tuhan sendiri yang mengatakan itu. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sudah dikasih dalil. Mana bukunya? Dikasih dalil. Diplesetin. Dikasih Roma 5:13 tidak ada dosa waris. Sekiranya tidak ada hukum Torah, tidak ada dosa diwariskan. Tidak ada dosa dihitung dosa. Nanti ada dosa ketika ada hukum Taurat. Berarti Adam, anaknya Adam, cucunya Adam, cicitnya Adam, sampai kepada manusia Musa, tidak ada kenal dosa. Menurut surat Roma, makanya kau belajar itu Bibelmu. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Telah ada, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan. Kalau tidak ada hukum Taurat. Berarti kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Adam tidak diperhitungkan, kocok. Nanti diperhitungkan setelah ada hukum Taurat. Berarti tidak ada dosa waris. Tapi singkong. Udah, malas aku tengok dia. Udah kita lenyapkan dia. Ya, Bang Hamia, selamat siang. Sarapan dulu ya. Lanjut. Ya. Tapi kesimpulannya ya yang tadi nih, saya kan pendengar. Pertama, dia itu mengakui dirinya terkutuk. Itu kesimpulannya pertama. Yang kedua, dia demen banget diwarisin sama dosa. Nah, itu. Jadi Kristen yang tadi seneng sama dosa warisan dan mengakui dirinya terkutuk. Tuh. Hebat kan? Hebat nggak tuh? Mana dalilnya Yesus terkutuk? Sembarang aja kau ini ngomong-ngomong Yesus terkutuk. Dikasih dalil diplesetin. Dasar bahlul. Yesus yang digantung, dia yang terkutuk. Aneh. Lucu memang manusia-manusia kucluk. Ya, Apa-apa Kak Hamia, lah, ada yang mau disampaikan? Silakan Bang. Yes. Jangan terkutuk kayak tadi ya. Bang Hamia, ada yang mau disampaikan? Silakan. Mia. Ini Charles siapa Bang Charles? Hamia, Muslim dia. Muslim. Oh, Muslim. Bang Andi, iya. Tuh benar. Bang Si Amia. Momora ada yang Muslim ya, si Momora ya? Ada yang Muslim ya? Mualaf beliau, Bang. Masya Allah, mualaf ternyata. Masya Allah. Hamia, mohon maaf ya, saya turunin ya. Nggak ada Tapi Kaltim respon. Bang Andi nggak kenal lagi Bang Andi. Assalamualaikum Bangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Charles. Dari Kaltim, Api Kaltim Bang Andi. Oh, Masya Allah. Insya Allah ketemu kita di Kaltim. Gimana Bang? Ketemunya di ini kemarin di komalnya Bang Blender sama Bang Andi. Nanti suatu saat kami ke Kaltim. Nanti kita di sana di Kaltim memperingati Hari Mualaf Internasional di Kaltim. Amin. Wah. Oh ya, Luar biasa. mantap itu Bang.
Desember berarti ya Bang Andi? Insya Allah. Kita bisa charter satu pesawat ya. Iya. Berpose di IKN ya Bang Andi, jangan lupa. Nah, betul. Kalian peresmian kak? Bang Andi itu resmian? Sekalian. Oh mantap. Pas posisi cuti kayaknya aku Bang Andi. Oh iya, mantap itu. Ada tamu nih. Chris. Iya. Chris Given, selamat siang. Ya, siang. Iya. Jangan Ada dikerasin yang mau nih, ditanyakan? Iya, ada yang mau ditanya Chris, silakan. Enggak ada, aku dinaikin juga ini. Aku bingung ini kenapa aku di-invite ke sini. Ya, kami tahu lu kan Kristen, jadi siapa tahu mau berdiskusi dengan Bang Zuma. Ada jihad. Chris, selama kamu menjadi Kristen, kamu ada keluhan nggak, Chris? Enggak ada. Keluhan itu Enggak. ya manusiawi lah. Maksudnya, misalnya pagi-pagi harus bangun ke gereja hari Minggu, itu mengganggu tidur nggak tuh? Tapi kan bukan setiap hari. Bang Andi izin Iya, Mas. bang bentar ya, Bang Andi. Bang Iya. Andi bentar. Chris saya tunggu ya. Selesai dari room APK saya tunggu ya. Kita belum selesai yang kemarin. Dengar. Jihad. Iya kita belum selesai yang kemarin dengar. Tunggu dulu. Ya udah, nanti, selesaikan aja di sini. nanti. Apa masalahnya? Oke Selesaikan. oke bang oke siap. Kita berdua ini bang minta tolong bang layar kami berdua tiga besaran. Oke Aduh, Chris Bang kita Jihad, selesaikan hari aku, ini ya. udah nggak ada waktu. Nggak ada waktu gimana cerita aja panjang. Nanti kamu buka room kita berdua di sana lah. Nggak Jangan di ada sini, nggak ada. nanti Kalau dilihat di sama rumah. mereka. Mereka Kalau di nanti- rumah. Woi, ini diskusi, woi, diskusi. Nanti kalau di rumah saya tuh di mute diturunkan kayak tercelup yang dasar Iya. hotel Belum pernah kamu masuk ke roomku loh. Aku nggak pernah iya buka kalau room di rumah juga kayak gitu gimana nanti sih? kayak tercelup pebuan paham tercelup Udah kan? apa yang dibahas? Apa yang dibahas? Ini masalah kemarin juga yang tanda itu fitnah dia besar kali ini anak satu ini. Topiknya Masalah apa tulisan dulu? kemarin. Kalau masalah aneh-aneh jangan di sini. Enggak Apa itu? Iya. Jangan aneh-aneh Bang Jihad. ini pencuri ini bang apa namanya dia tuh kemarin tuh ini menunjukkan suatu lukisan yang mana dia tuh mengatakan itu punyanya muslim gitu. Itu sampai itu belum kelar tuh. Bukan, saya nggak bilang itu punya muslim, tapi Itu Nabi kemarin saya Muhammad minggu itu kau bilang itu Ya udah, yang kemarin lupain aja, buka belum coba. Tema baru, tema baru, tema baru. Udah. gimana sih? Udah, cukup ya. Tema baru. Tema baru itu Kristus terkutuk. Setuju Ayo. nggak, Gif? Chris, tema kita hari ini Kristus terkutuk. Ada beberapa ayat yang tadi kalau kau nyimak di Jihad, diam bawah, dulu, Jihad. ya. Diam dulu. Aku Iya, siap. Kalau kau di bawah tadi sudah dibacakan beberapa ayat sama Bang Zuma tadi. Coba baru kau gabung tanggapi aku, dulu. kakak baru gabung. Gini loh, di Galatia 3, nomor 13, saya bacakan ya. Mungkin kamu kan Kristen jarang punya Bible, kedua malas beli, ketiga malas baca, apalagi menghafal. Nah, kalau kami Muslim itu siap siaga. Jadi bunyinya begini, Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Paham bahasa Indonesianya, Chris? Chris? Itu data loh itu. Iya, Nah, yang terkutuk digantung pada kayu salib siapa itu, Chris? manusia. Hah? Emang yang disalib siapa, Bang? Yang disalib siapa? Tuhanmu kan? Tuhan ya. Kenapa lemas suaramu sih? Iya, lagi ini aku, Bang. Giliran nama gue lemes suaranya, host. Gimana nih, host? Iya, lagi
enggak ini, lagi enggak enak badan. Menurut Edis, ya, menurut Edis itu rencana iblis Yesus disalib. Terus Kau setuju nggak itu iblis yang merencanakan penyaliban Yesus? iblis ikut peran di sana, Ngomong apa sih, kecil lah. iblis itu ikut berperan di sana. Ngomong apa dia, host? Gak denger gua nggak pakai handsfree. Iblis ikut berperan, Bang Handi. Iblis ikut berperan di sana dalam karya penyaliban itu loh. Oke, kalau iblis ikut berperan, ya apa yang kau ingin ucapkan sama iblis? Silakan. Enggak ada apa-apa. Itu kan Gedein dikit suaranya, apa? itu iblis kan bukan dipilih. Itu kan tidak dipilih. Kenapa harus bilang apa-apa? Tapi kan ada perannya iblis di sana. Ah, iya, dia memerankan dirinya sendiri. Ya kalau nggak ada iblis, gimana dosamu bisa ditebus kalau nggak ada iblis? Ya mungkin dengan yang lain. Dengan cara apa misalnya? Intinya penebusan dosa itu adalah pengorbanan darah gitulah. Ya nggak tahu dengan cara apa. Kalau seandainya pun itu tidak ada, ya pasti ada Bisa nggak dosamu, Chris, bisa nggak dosamu ditebus tanpa Yesus mati di tiang salib? Ya kalau di perjanjian lama ya sebelum Yesus turun ke dunia itu kan penebusan dosa itu kan dengan pengorbanan darah juga. Saya ulang lagi ya. Bisa nggak dosamu ditebus tanpa Yesus mati di tiang salib? Pengorbanan darah sebelum Yesus turun. Sekali lagi bahasa Indonesia ya, Chris. Kamu jangan memalukan dirimu loh, bahasa Indonesia nih. Bisa tidak dosamu ditebus tanpa Yesus mati di tiang salib? A bisa, B tidak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, berarti Yesus harus mati, betul? Ya, Ya. Yang mengharuskan Yesus mati siapa? tidak diharuskan tapi ditetapkan itu. Yang menghendaki Yesus mati siapa? Itu ketetapan nubuatan itu. Ketetapan siapa? Ketetapannya Tuhan. Ketetapan siapa? Tuhan sang sumber. Di mana ada ketetapan Tuhan Yesus mati? Di perjanjian lama disalibkan. Apa hubungannya perjanjian lama sama Yesus? Allah. Di perjanjian lama itu yang disalib itu orang terkutuk, dikutuk oleh Elohim di Ulangan 21:22. Bukan Yesus yang disalib di perjanjian lama. Iya benar. Yang disalib di perjanjian lama itu orang yang terkutuk, dikutuk oleh Elohim. Di perjanjian baru, Yesus itu Tuhanmu yang dikutuk, nubuatan. gitu loh. Yesus itu sudah dinubuatkan. Jadi Kenapa ya hoten semua nggak punya ilmu ya? ada dong hubungannya. Kenapa ya? Sekali lagi Chris, saya tanya, bisa nggak sih Kalau kamu? gini loh Bang Ya, Budi, kalau kamu gimana? memaksakan sesuai kehendakmu, aku harus mengikuti kehendakmu, itu nggak akan bisa. Bukan kehendakku, datanya tertulis begitu loh. Sesuai dengan apa yang di pikiran kamu, misalnya Datanya tertulis, Chris. kamu B, itu nggak akan bisa karena kita berbeda pemahaman. Datanya tertulis, kan data tertulis di sana. Kalau kamu bilang aku membantah, ya mungkin bisa jadi kan. Datanya berbunyi Memaksa begini, saya, Chris. kalau kamu memaksa saya untuk mengikuti kamu, nggak bisa dong. Data dan fakta Yesus mati di salib nggak? Iya. Mati di salib. Siapa yang matiin dia? Siapa yang matiin dia? Siapa? Orang tuamu? Bukan orang tuamu. Serius lah. Bukan. Yang matiin dia itu adalah orang jahat yang dipengaruhi oleh iblis. Ya, terus? Paham sampai sini? Iya. Ya, oke. Terus kemudian Yesus mati menebus dosamu, betul?
Terus Artinya ada peran orang jahat, ada peran iblis, dosamu ditebus, betul? terus gimana Bang? Ada peran iblis, dosamu ditebus, betul? Iya, terus gimana lagi? Nah, ucapkanlah apa yang ingin kau ucapkan kepada iblis. Nggak ada apa-apa. Ngapain ngucapin apa-apa kepada iblis? Jadi nggak perlu diucapkan apa-apa. Enggak dong. Enggak ada lagi ucapan Bang Andi, tapi disembah, dituhankan. Wujud iya. terima kasih mereka adalah meninggalkan Tuhannya Yahudi menuju kepada penyembahan terhadap setan dalam nama Yesus. Itu mereka enggak perlu mengucapkan terima kasih, cukup mereka menjadi Kristen, maka mereka telah menyembah dan menuhankan Kristus yang menjadi hadiah setan di atas salib. Dah selesai. Nah, jadi maksudnya ini Kristen itu menyembah iblis gitu ya? Yes, itu pasti, nggak ada keraguan. Berarti Islam yang menyembah iblis gimana sih? Oh enggak dong, tak ada. Kemudian Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Yang ada itu tidak ada mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Allah. Itu enggak ada. Islam yang sebenarnya menyembah Enggak ada, jangan kau singgung-singgung Islam. Yesus berpesan kepada, ingat. Yesus berpesan kepada bangsa Yahudi. Dari kata Kristen aja sudah. Kristen itu pengikut Kristus. Yesus Kristus mengatakan iblis datang memakai nama Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan sebab akan datang iblis memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Kristus iblisnya. Kristen artinya pengikut Kristus. Dengan kata lain Kristen pengikut iblis. Waspadalah kan katanya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama siapa? Nama Juma. Iblis. Udah turunkan. Iblis kayak gini ngapain dia aja diskusi? Ingat kau ya, dengarkan. Sekali lagi saya katakan kepadamu, kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada iblis karena kamu sudah mempraktekkan setiap hari menyembah kepadanya. Paham? Mana lagi? Ada pasien lagi? Ada. Ini mah bukan pasien. Ini mah mayat hidup. Ini yang membuat banyak pasien, menyebabkan orang sakit ini. Ini kumannya ini, bakterinya ini. Bakterinya. Rasmi. Ya, selamat siang. Iya, selamat siang Rasmi. Mau ngapain Rasmi? Dulu, bukan selamat. Ulangi dulu, selamat, bukan selama. Coba ulang. Bapak aja di rumah menjadi bapak. Suka hilang-hilangin huruf dia. Allah dibilangnya Allah. Ya Rasmi, apa yang mau kau tanggapi tadi barusan Bang Juma paparkan tadi, Rasmi? Oke. Itu tadi katanya kami penyembah Kristus, ya. Yes, itu nggak diragukan. Kenapa penyembah Kristus diselamatkan dan kenapa kalian yang mengaku menyembah Allah disiksa kubur dan dimasukkan ke neraka? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya di kitabnya Yahudi penyembah Kristus diselamatkan? Di mana dalilnya di Perjanjian Baru penyembah Kristus diselamatkan? Tunjukkan, silakan. Markus 16. Ya. Ayat 15, 16, 17. Minum racun. Kau bawa dalil itu? Berani, yakin? Yakin ke bawah? Ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Oke. Landasan untuk mengetahui orang itu percaya ataupun tidak percaya, lihat tanda-tandanya. Tanda-tanda orang yang percaya, 1, mengusir bom-bom pakai nama Yesus. Kedua, berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Ketiga, memegang ular
Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Keenam, meletakkan tangan pada orang sakit, orang itu sembuh. Nah, saya ingin coba nih membuktikan apakah kalian itu adalah orang percaya. Boleh nggak Anda minum racun? Atau terlalu berat? Aku bawa nih. Ya rakui timu pada timu balik cupang. Agak gare perempuan re. Agak man keracunan bitok kok ga. Agak gapura muanre na maga na boro timu pada sisa timu meo. Ayo jawab. Ayo jawab. Tanda-tanda orang percaya dia bisa bahasa baru. Ayo. Yuk. Rasmi, jawab saya. buka mute-nya Rasmi. Rasmi, Jawab saya. buka mute-nya. Minum racun terlalu berat. Dipatok ular kobra terlalu berat. Sekarang kau pakai bahasa baru aja. Oke, pernyataan ini kan dinyatakan di abad ke-1, di mana di abad ke-1 itu Indonesia belum ada. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Maka timu munaboro pada si sepura nasiwani. Jawab. Ya di pada koko jumai berbahasa Indonesia ho, nang bahasa daerah pakai ho. Lah, di situ dikatakan tanda-tanda orang percaya bisa bahasa-bahasa baru. Maka timu munaboro pada sisang timu buntiti. Jawab. Alang itu gadungnya tina di pada koko. Alang Lah, gadungnya nggak lah. tahu dia, nggak tahu ternyata. Berarti tanda-tanda terhadap orang percaya tidak ada samamu. Mending kau ke neraka aja kalau gitu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Kau sudah dibaptis, tapi tak ada tanda-tanda percaya. Berarti palusu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya bisa bahasa baru. Magai naboro timumu pada timu bale buntiti. Jawab. Oke, biar aku jelaskan ya. Ini Bukan dijelaskan, jawab itu bahasa baru. Iya. Jawab itu bahasa ini kan baru. di abad ke-1, di mana di abad ke-1 Indonesia belum ada. Ya. Dia di abad ke-1 Indonesia belum ada. Matung baito pudukmu nasusi puduk bete bunti ti matumbai na boro ti pudukmu matumbai. Matumbai na boro ti mumu pudukmu susi bang puluk bombo. Ngai bolok Nah, nggak ngerti dia bahasa baru, nggak ngerti. Ngai bolok ko satu ngahu dia Nggak mengerti bahasa baru, malah bikin bahasa sendiri. Ya, dasar. Berarti kamu tidak memiliki tanda-tanda orang percaya. Tanda-tanda orang percaya itu bisa bahasa baru menurut Bibelmu. Matum atau puduk menasusi bang puduk meo. Apa perempuan deh? Bahasa Batak, bahasa baru di Nebo ada nasi tu sih ada bahasa barunya bahasa Nah, Batak, itu bahasa lama, itu bahasamu sendiri. Itu bahasa baru itu adalah bahasa yang bukan bahasamu. Matum itu puduk menasusi bang puduk bayi. Alana ya ke-1 halak Batak dengan Dia malah dia pakai bahasa lain. Artinya memang nonsen, agama ilusi, agama tipu-tipu, agama tipu-tipu, agama nonsen, agama tahayul. Nang hadong hepeng. Sip Kalau bang. ini diam. Kalau ini bahasa apa ini? Semua mulai berpasaro. Korabata karabasi keraba yana baralala sekera barabasi keraba. Korabata karabasi keraba karabalala sekera. Terus keluarkan korabasi keraba karabasi keraba baralala. Daging saudara ngerasa pasti ini bukan bahasa roh, tapi terus lakukan. Kerabata karabasi keraba baralala sekera yana. Ya, suruh artikan. Apa itu Bang Andi? Bahasa orang semabuk, bahasa besar Maksudnya itu Rasmi habis mulutnya diraba-raba pendeta di gereja. Mulutnya Bu Rasmi bengkak gara-gara diraba terus sama pendeta. Pendeta khotbah sambil mulutnya diraba-raba sama pendeta. Ikut kayak ini diraba kayak raba-raba permen gitu. Makanya benjol bibirnya.
Begitu ya. Rasmi apa artinya itu? Rasmi sikir raba-raba, sikir raba-raba, sikir raba-raba, sikir raba-raba. Apa artinya itu? Maksudnya raba-raba sikit, bokongnya Maksudnya raba-raba sikit. sikit-sikit raba-raba kalian si Juma itu Bocor rahasia, sikit-sikit raba-raba Rasmi. katanya. Hai, mantap. Rasmi, kok birahi kau Rasmi? Aduh. Diskusi di sini, Ri. Rasmi, bukan birahi kau. Ah. Mute lagi. Aduh. Dia bukan rahasia yang sikit-sikit raba-raba katanya. Malah Sikit-sikit raba-raba. Ngaku dia berarti, Bang. Aduh, parah dia ini. Rupanya lu gatel juga ya, Rasmi. Oke, saya kan Katolik, jadi nggak ada sama kami itu sikit-sikit raba-raba, nggak ada. Ngaku dia. Aduh. Katolik artinya apa, Rasmi? Rasmi arti Katolik apa? Nggak ngerti juga Katolik dia. itu artinya umum ataupun universal. Yakin? Yakin. Universal dalam hal apa? Menipu. Universal artinya itu dalam siapapun boleh masuk ke gereja Katolik gitu. Siapapun diperbolehkan masuk ke gereja Katolik. Itu yang saya pelajari ya. Ah, ngarang itu ngarang. Tapi buktinya nggak semua orang bisa masuk di gereja Katolik. Iya. Bisa, kalau kita beribadah bisa, semua bisa masuk gereja Katolik. Selain teroris ya. Ya, gereja Katolik itu ada patung, itu fungsi patung apa ya, Rasmi? Oke, itu kan patung di mana kita dia pernah memang hidup di dunia, dia manusia, contoh Maria gitu kan. Jadi kalau kita buat patung sama aja seperti contoh patung Soekarno-Hatta gitu. Itu hanya sebagai momen kenangan, bukan untuk disembah gitu. Bukankah di dalam Bible dilarang membuat patung? Pernah baca? Iya, itu dilarang di perjanjian lama. Jangan ada padamu patung-patung lain, kan itu artinya. Di perjanjian lama, karena memang kita di perjanjian lama kita tidak mengenal Allah, wajah Allah itu seperti apa, kita tidak tahu. Nah, kalau di perjanjian baru memang kita mengenal wajah Yesus atau wajah Bunda Maria. Kita kenal. Menurut kamu Rasmi, patung Yesus itu benar-benar wajah asli Yesus seperti itu? Di mana, Rasmi? Ya, seperti itulah dia. Yakin begitu? Ya, saya yakin seperti itu karena memang Yesus itu pernah hidup di dunia dan zaman-zaman manusia di abad ke-1 mengenal Yesus seperti apa rupa Yesus mereka kenal. Nah, itu mereka lukis. Yang mana yang benar nih? Yang berwajah bule atau yang berwajah Niger atau Jepang? Yang benar itu berwajah Israel. Israel itu kan kebule-bulean. Jadi kalau ada yang black begitu, rambut keriting itu bukan ya? Itu salah ya, Rasmi ya? Bukan, salah. Bagaimana wajah Israel, begitulah. Terus kenapa dia nggak pakai baju, Rasmi? Kan nggak sopan. Kenapa nggak dipakein baju? Bukan nggak pakai baju, dia itu disiksa karena dosa kita. Jadi prajurit Romawi membuka baju bahnya gitu. Jadi waktu disalib itu pakai baju atau enggak? Awalnya pakai baju, awalnya. Tapi karena dia disiksa, maka prajurit Romawi mengoyakkan jubahnya dan membagi-bagi jubah itu. Oh, disiksa itu. Tuhanmu disiksa ya, Rasmi ya? Iya, disiksa untuk menggantikan dosa kita manusia, tetapi kamu menolak untuk diselamatkan. Kamu lebih memilih disiksa kubur dan dimasukkan ke neraka di Maryam 71. Kamu yang aneh. Kasihan Masa kamu lebih memilih disiksa? Iya. Kasihan banget ya Tuhan disiksa ya, Rasmi ya?
Ya kasihan, karena kasihan itulah makanya kamu menerima dia penyelamatmu. Jangan kau sia-siakan pengorbanannya. Siapa sih yang menghendaki Yesus disiksa? Itu perintah siapa, Rasmi? Yang menghendaki Yesus disiksa itu adalah kemauan dari Yesus sendiri, karena Yesus itu adalah Tuhan Allah yang mau menyelamatkan kita manusia dari siksaan iblis gitu. Itu Tapi kemauan kenapa Tuhan Yesus Allah sendiri. Tapi di Yohanes 8:4 Yesus curhat, iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Itu curhatan Yesus. Bukan kemauan dia, kemauan iblis, Rasmi. Bukan curhatan, itu Yesus berbicara kepada ahli-ahli Taurat gitu. Ya. Jadi sewaktu berbicara kepada ahli-ahli Taurat, Yesus mengatakan kepada ahli-ahli Taurat ini, karena ahli-ahli Taurat ini mengaku-ngaku sebagai anak Abraham, maka Yesus katakan, jika engkau anak Abraham, pasti engkau mengasihi aku. Iblislah bapamu. Kamu di sini mengerjakan pekerjaan bapamu. Artinya, ahli-ahli Taurat itu bukan keturunan Abraham karena tidak mengasihi Yesus. Mereka malah ingin membunuh Yesus. Itu bukan keturunan Abraham ya. Berarti Bapak kalau itu kalian begini mengejek-ejek Tuhan Yesus, artinya kalian bukan orang lagi keturunan nanya Abraham, lu. tetapi iblislah bapamu. Ya. Orang lagi nanya, kok ngejek-ngejek? Orang lagi nanya, kok ngejek? Yang ngejek-ngejek Yesus itu bukan kami. Di Bible itu Yesus diolok-olok, pelakunya bukan kami loh, Rasmi. Kamu tahu nggak Yesus pernah Ahli-ahli diolok-olok? Taurat yang mengolok-olok itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu. Ya makanya saya tanya kamu dulu, dengerin. Kalian lanjut. Ya dengerin, yang mengolok-olok Yesus itu Muslim atau bukan Muslim yang mengolok-olok Yesus? Kalian yang melanjutkan ahli-ahli Taurat. Karena kalian di sini, kenapa kau bilang kenapa telanjang, kenapa begini, kenapa begini? Kan kau mengolok-olok di sini. Lo bertanya kok sesuai fakta kok ngolok-ngolok. Kenyataannya begitu loh. Kenyataannya itu Rasmi. Yesus itu berkorban sampai mati untuk menyelamatkan kita, tapi kalian tolak. Itulah kalian Islam. Kalian tidak menerima diselamatkan. Kalian lebih memilih disiksa kubur dan masuk neraka. Terus siapa Rasmi? Rasmi, terus siapa yang ngutuk Yesus di tiang salib? Siapa yang ngutuk dia? Kan Tidak dia ada yang mengutuk Yesus. Yesus itu terkutuk karena menggantikan kutuk kita. Dia pertanyaannya, kalau Yesus terkutuk, siapa yang ngutuk dia? Oh no. Tidak ada yang mengutuk Yesus. Yesus menggantikan hukuman kita. Jadi dialah yang terhukum atau jadi dialah yang terkutuk. Paham Oh, jadi gak? Yesus terkutuk. Karena digantikannya kutuk kita. Berarti Tuhanmu terkutuk. Kita nih manusia berdosa kan? Manusia berdosa itu terhukum ataupun terkutuk. Ya kan? Tetapi Yesus ini tidak mau kita terkutuk ataupun terhukum. Maka Yesuslah yang menggantikan kutukan kita. Sehingga dia yang udah, terkutuk. jangan panjang-panjang. Paham nggak? Terkutuk. Ya, Kan dia paham, disalib paham. nih. Disalib kan di tiang salib kan? Nah, karena tersalib itu dialah yang terkutuk. Dialah yang terhukum. Karena kita. Untuk menyelamatkan kita. Paham nggak? Ya Tapi paham. kalian menolak, kalian lebih memilih disiksa kubur dan masuk neraka. Ya. Orang Rasmi, orang yang mati terkutuk itu masuk surga atau masuk Karena neraka? kenapa kalian menolak? Dengarkan Karena dulu, iblis gantian Rasmi. ya, kamu lebih suka Gantian. masuk neraka bersama bapakmu yang iblis itu. Iya. Rasmi dengerin, orang yang mati terkutuk itu masuk surga atau masuk neraka? Orang yang mati terkutuk, silakan Rasmi. Oke, orang kan kau tanya kan, orang yang terkutuk. Nah, Yesus itu Tuhan Allah yang jadi manusia. Jadi pernyataanmu salah. Saya bertanya, dengerin baik-baik. Orang yang mati terkutuk itu tempatnya di mana? Surga atau neraka? Jawab. Rasmi, kan Tuhanmu mati terkutuk nih. Nah, pertanyaannya,
orang yang mati terkutuk itu Kan di surga orang apa kau neraka? katakan kan, orang kau katakan kan, bagi kami Yesus adalah Tuhan Allah. Jadi Yesus bukan orang. Tuhan Allah, Yesus itu adalah Tuhan Allah yang jadi manusia. Jadi Yesus bukan orang. Nah, sewaktu Yesus diangkat ke surga, dia kembali menjadi Tuhan Allah di surga. Saya tanya Jadi dulu manusia Rasmi. itu hanya 33 tahun. Yang disalib itu orang atau Tuhan? Yang disalib orang atau Tuhan? Tuhan Allah yang jadi manusia, ya. Filipi 2, dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya. Gitu loh. Jadi Tuhan kami itu rela merendahkan dirinya jadi Saya nggak nanya manusia itu. supaya kami selamat. Sekarang pertanyaan saya, Rasmi, yang disalib itu Tuhanmu kenapa kau disiksa? Tuhanmu jangan kenapa tantrum. meninggalnya? Kau bangga kau punya Tuhan yang menyiksa kau. Kejang-kejang kau Rasmi. mulai emosi dia, kena di sini dia. Emosi dia. Tuhan yang masukkan kau ke Diam ah. Kena dia di sini. di mana akalmu? Kau di mana emosi akalmu? Ya, kita sambut ini Bang Keo. Selamat siang Bang Keo. Bangga Diam kau dulu disiksa, Rasmi, bangga. diam dulu. Bangga disiksa ya, bangga ya. Ya kau yang bangga, Tuhanmu disiksa, kau bangga. Ya, karena Tuhan disiksa bangga. Iya katanya, Tuhan disiksa bangga dia. Iya katanya, aduh. saya bangkit dan naik ke surga. Sekarang Muhammad, sekarang kutanya, Nabi Muhammad. kenapa Wajarlah masih dia berpuasa? manusia. Ya wajarlah dia manusia. Beliau meninggal. Wajar. Katakan Yesus juga manusia. Diam kau. Ya, kau Udah, penyesat buang kau aja lah. berarti kau. Bang Keo, selamat siang Bang Keo. Rasmi ini kalau lontek gunung, ya udah balik lagi ke gunung sana. Mana kek? Iya betul. Keo, Bang Keo. Apa tuh? Apa? Keo. Ya. Ya, selamat siang, Keo. Siang. Ya, agamanya apa, Bang? Kristen. Oke. Silakan, Bang. Kita ada tema nih, Kristus terkutuk. Apakah Anda setuju Kristus Anda terkutuk? Iya. Lalu? Oh iya. Berarti Kenapa Tuhan jadi Anda lemas terkutuk. begini sih? Suruh gede dikit suaranya apa? Suaranya dong, aduh. Semangat dikit Bang Keo. Ini keimanan Anda loh. Silakan. Tuh di bawah, besarkan suaramu Keo. Tuh. Ada Sedikit typing tuh. izin host, izin Bang Handi dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Alhamdulillah 700 yang menonton 700 lebih. Jangan lupa di follow akun host, akun Apikal Team, akun Bang Zuma, Bang Handi, Bang Charles, Kak Sarah, Keo. Terima kasih atas dukungannya dari kalian, karena tanpa kalian kami bukanlah apa-apa. Terima kasih. Saya mau sekali lagi buat yang muslim tolong ditahan karena ini room diskusi, room debat. Jadi Bang Zuma, Bang Hadi dan teman-teman mengedukasi kita semua dengan adanya diskusi ini, semoga berjalan dengan lancar. Lanjut host dan Bang Hadi. Lanjut. Terima kasih. Edukasi apa yang mau dikasih di room ini coba? Suara lu kecil bro Keo, suara lu kecil banget gitu loh. Semangat apa? Iya, edukasi apa yang mau kalian kasih? Coba apa? Ini monyet Sulawesi ini nggak bisa dikasih naik. Kau itu Fer, nggak ada harga dirimu, nggak ada lagi Komal yang bisa menerima kau. Oh, ini dia. Fer, nggak ada lagi Komal Muslim yang menerima kau. Ya, sekarang kau buka Komal aja sendiri. Lanjut. Jejak, selamat siang. Bang Keo, sorry ya, kami turunkan kalau Anda. Waalaikumsalam. Berisik Bang Wei, di jalan itu Wei. Ini izin Ensa Neo Muslim kok ininya room oten sih ininya diskusinya. Kenapa?
Ini kan lensa new Muslim kan lagi live. Kenapa di room Oten? Ya Kenapa nggak di Bang lapor ke Juma? saya? Lapor Coba ke tanya orangnya, ke Bang. lensanya lah. Iya. Oh, oke. Cuman Coba tanya ke informasi doang lensa. sih, makasih ya. Oke, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Oh, dia nonton YouTube berarti. Jejak. Selamat siang, Jejak. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Maaf ini kenapa dinaikin ya? Lah tadi permintaan di bawah. Loh, maaf. Kami kira Kristen, Bang. Sorry. Oke Bunda, turunin aja. Salam kenal semua dari Aceh ini. Siap. Terima kasih. Salam kenal kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turunin Bunda. Siap. Makasih ya, Bang. Iya, sama-sama Bunda. Oke. Yang Kristen ketik 1 dong, biar kita naikin. Satu, ketik 1. Yang Kristen ya, mohon maaf yang kawan Muslim tahan dulu ya. Yang Kristen ketik 1, biar kita naikin. Ketik angka 1. Yang Kristen. Ada Bang Iman. Jadi gini loh, perbedaannya gini loh, kita bangga sebagai seorang Muslim ya, bahwa kalau kita merasa pernah melakukan kesalahan gitu, yang pertama kita ucapkan kan istighfar, minta ampun kepada Allah, kan begitu. Kalau berat begitu, tobat nasuha, tidak mengulangi hal yang sama kan gitu. Kalau si Rasmi itu dia bebas nebang pohon sembarangan, bebas bersundul kemana-mana. Kenapa? Ya karena ada tumbalnya, Tuhannya mati di tiang salib. Itu perbedaannya ya. Sudah ditebus ya, Bang ya? Ya, jadi perbedaan tuh Rasmi dan kawan-kawan tuh ya begitu. Dia bebas melakukan apa saja. Makan babi oke. Pergi gereja boleh. Ada patung boleh, gitu ya. Manusia dikatakan Tuhan boleh. Bebas dia. Kenapa? Doktrinnya adalah dosanya udah ditebus oleh orang yang terkutuk di tiang salib. Tadi dia bilang gini, mestinya saya yang dikutuk, tapi Yesuslah yang dikutuk untuk menggantikan saya, kan gitu. Itu perbedaannya Muslim dan Kristen, teman-teman. Lanjut. Pak Denny. Selamat pagi. Ya, selamat siang Pak Denny. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mantap. Ketik 3. Oh iya ya, Kristen ketik 3. Oke deh. Bang Denny tadi ada di sini, teman-teman Kristen mengakui bahwa sebenarnya dialah yang dikutuk. Tapi kutukan itu diserahkan, ditumpahkan kepada Yesus di tiang salib. Tanggapan Bang Denny silakan. Ya, dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Jadi yang betul gimana, Bang Denny? Yang betul itu Yesus tidak terkutuk. Lah, yang disebut Kristus terkutuk itu yang di Galatia 3:13 tuh gimana tuh? Kristus siapa itu yang dimaksud? Itu salah terjemahan, Waduh, gimana Bang Andi? Salah terjemahan katanya. LAI dong yang salah. Iya, Indian version dia pakai. Iya, LAI salah. Saya buka Indian version ya Pak Den ya. Yang 16:11 coba, yang 16:11. Enggak dong. KJP 16:11. Enggak. KJP Yohanes 13. Yohanes 3:13. KJP terbitan. Tahunnya Bang Andi. 1611. 1611, yang tahun 1611. Waduh, nggak punya nggak saya itu. Oh, coba aja coba. Biasanya KJP biasa standar 1611 itu. KJP-nya begini terkutuk. Coba di Coba Pak Denny nggak bawa itu kah? Bibelnya kah? Bisa. Yang aslinya. Aku buka yang dari sini. Cobalah. Pak Denny ini suka ngeprank loh. Dia bisa bukalah yang aslinya coba. Sebentar ya. Sebentar. Ya.
Aku cari mouseku. Mouseku di mana? Galatia 3:13 Bang Yori. Judulnya geser ke atas aja itu, Edel. Hmm. Judulnya namanya Bang Zuma tutup itu. Enggak, masa ketutup? Kalau ke sini Bahasa Inggrisnya kutuk apa ya? Kurs. terkutuk. Kurs. Iya, kurs. Kurs. Tulisannya kursat ya. Ya, kurset ya. Coba ya, aku buka kamera ya. Iya. Ya, silakan Pak. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, curse everyone that hang on a tree. On a tree. Tree itu Pohon. Pohon. Ya udah. Jadi di sini Yesus digantung di pohon ya, bukan disalib. Oh, digantung di pohon ya, bukan disalib Jadi ya. jadi gini. Yesus itu digantung di salib. Tetapi yang terkutuk itu yang tergantung di pohon. Artinya sebagai contoh, siapakah yang digantung di pohon? Itu bukan Yesus, tetapi Yudas sebagai contoh begitu. Jadi Yudas itu terkutuk. Kalau Yesus enggak. Tapi Pak Denny, kan di sini Kristus kan berarti. Enggak, kamu harus bacain mulai komanya. Yang Krisnya dari itu, awal. Iya, dari awal tentang Kristus, tetapi yang dikutuk itu yang di pohon gitu. Tapi kan nggak ada di sini dijelaskan begitu. Hanya yang terkutuk. Ah, kamu tuh ngomong apa sih? Aku Berarti paling pusing aku kalau diskusi sama wanita. Udah Jadi dijelasin gini loh, ini. Anda Di itu sini udah tertulis dikasih ya. kesempatan, iya. Kasih aja Jangan gitulah kesempatan Pak. perempuan. Ini kan iya. Aduh, pergi dia. Jangan seperti itu. Kalau kita ini kita kan Nggak mau mau dia tanya kalau di situ kan perempuan. Kristus. So inilah dia itu. Nggak mau perempuan istrinya tapi banyak 4 perempuan dia ini. Cuma di situ anggar on a tree, pohon. Jadi Iya. kalau King James Version itu Yesus digantung di pohon. Iya kan ini umum kan Pak Bang Handi kan nggak terkhusus gitu loh. Dan dijelaskan Kristus di awalnya kan Kristus. Tapi memang gini loh Mbak, Indonesia ini salah terjemah karena apa, dia mengambil istilah dalam Al-Quran, salib di An-Nisa 157 itu diambil di sana kata salib, karena di original teksnya juga nggak salib, sulo, bahasa Inggrisnya tree, yaitu pohon. Jadi nggak ada kata salib di Bible itu. Aslinya nggak ada ya. Mestinya diganti itu kalung, jangan salib tapi pohon. Iya. Berdasarkan terus original akhirnya- teks lo ya. Ini berdasarkan original teks. Iya, akhirnya Bang Handi, jadi saya bisa menyimpulkan begini. Yang tertulis di Galatia 3:13, dia sebutkan tadi, dia bilang berarti ini bukan, kalau yang digantung di pohon itu bukan Yesus. Kan Yesus digantungnya di salib. Jadi pembelaan dia gitu Bang Handi. Intinya Mbak, tidak ada kata salib di original teks. Yang ada sulo. Sulo itu bahasa Yunani, ke bahasa Inggris tree, ke Pohon. Indonesia ya pohon. Ada. Nah, iya, tapi akhirnya dia berasumsi sendiri itu tadi kan. Makanya saksi Jehovah itu memisahkan diri. Saksi Jehovah itu di sulo, bukan di salib tapi sulo. Artinya tangannya menghadap ke atas dua-duanya gitu. Nggak ada palang melintang. Gitu kira-kira. Iya. Pak Denny itu ya kayak gitulah, sok-sokan nggak mau diskusi, tapi nanti kalau kita bantah, ada agak kita ini bantah sedikit,
marah dia langsung kayak gitu Pak, langsung turun Bang Andi, emang kayak gitu dia. Hanya aku yang bisa mengambil salahnya Pak Denny. Iya. Bang Ort, selamat siang Bang Ort. Bang Ort. Oh, Bang Ort. Ya, Oh, selamat sendiri siang ya, Bang Pak Iban, Ort. Islam atau Kristen, Bang Ort? Turunin aja lah kalau nggak mau ngomong. Aduh. Tahu sendiri loh gini teman-teman semuanya, sebagai bentuk sharing itu bahwa terjemahan LAI itu banyak sekali kekeliruan dan tidak jujur. Iya. Kenapa ya? Karena cenderung ingin seperti terbungkus dengan istilah Islam. Banyak sekali istilah dalam Al-Quran dia pakai, dia salah gunakan begitu. Kenapa? Supaya terbungkuslah yang berbau Romawi itu yang masuk ke Indonesia. Sampulnya aja langsung diganti menjadi Alkitab. Tadinya kan Bible yang dibawa oleh Belanda. Mana ada Belanda masuk ke Nusantara bawa Alkitab? Yang dia bawa itu Biblos atau Bible. Gitu ya, supaya mirip-mirip dengan Al-Quran. Nah kalau mau dimirip-miripkan, ini tujuannya apa coba? Misionaris juga. Betul. Itu satu. Supaya mudah diterima, sudah biar mudah diterima Bang Andi. Supaya kalau orang murtad itu beda-beda tipis kok, ada juga kata Allahnya kok, Alkitab juga kok, kan gitu. Modus ya. Modus. Coba kalau Bible, ibu-ibu bingung dia kok Bible, apa itu Bible, apa itu Biblos, bingung itu ibu-ibu. Nah, makanya diganti menjadi Alkitab. Alkitab beda makna dengan Bible. Bible artinya kumpulan buku-buku, buku karangan Yohanes, Matius dan seterusnya. Kalau Alkitab salikal kitabu, sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Alkitab itu Al-Qur'an juga kan gitu. Dipakai pula lagi. Pas buka halaman pertama langsung ada kata Allah. Theos itu. Padahal di situ kan dewa. Iya. Nah itu. Supaya apa? Menutupi. Kan motonya memang ada serigala berbulu domba. Seakan domba tapi dalamnya serigala kan gitu. Makanya LAI ini selalu saya minta dengan hormat, ayolah, perbaikilah, jujurlah, apa adanya gitu loh, apa adanya saja. Seperti tadi, King James Version sangat-sangat jauh berbeda dengan terjemahan Indonesia. Pada King James Version inilah mendekati kebenaran dari original teks. Gitu ya. Jadi kita himbau saja itu LAI. Tapi alhamdulillah udah banyak kok yang keluar dari LAI. Yakub Sulistyo dan kawan-kawan, Aldo dan kawan-kawan udah banyak yang tidak memakai LAI lagi. Hanya orang-orang sisa-sisa orang kayak gini nih yang kita hadapi tiap hari ini. Jonathan Purnomo dan lain-lain itu sudah mengatakan 6.000 lebih kesalahan dalam terjemahan itu. Itu ya teman-teman, jadi waspada. Apalagi sekarang ada lagi tuh bahasa Arab ke Indonesia mirip sekali dengan Al-Quran. Nah ini hati-hati nih, hati-hati, itu bukan Al-Quran teman-teman. Perwajahannya atau layatnya itu, waduh, mirip banget, nggak bisa lu bedain mana Al-Quran mana Bible. Pas buka, wish, bahasa Arab semua dengan terjemahannya. Ini kitab apa ini? Kitab apa gitu loh. Dari terjemahan ke terjemahan gitu. Gitu. Wajahnya di mana? Yunaninya kemana? Yunaninya kemana coba? Kenapa kalau Yunaninya itu tidak dihilangkan di Indonesia, ya, itu nanti tidak akan laku. Jadi harus dihilangkan bau Yunaninya itu. Nah itulah tadi yang disebut Bang Juma di Room Oten gitu ya. Kalian kok Yunaninya hilang? Kenapa harus berbau Islam? Nah itu kira-kira ya. Kenapa harus berbau Islam? Kenapa nggak berbau Yunani? Bukankah bahasanya Yunani gitu loh? Itu kira-kira teman-teman. Mudah-mudahan teredukasi ya. Dan tetap waspada terhadap misionaris itu. Oke, makasih.
Iya. Makasih Bang Handi. Bang Texas. Waduh. Kang Surya. Kang Surya ini tadi apa agamanya ya, Kang Surya? Bang Zuma kepental beliau ya? Enggak. Ya Bang Juma itu. Iya. Ini Texas nih. Iya. Bang Texas buka mute-nya. Iya, Kita bahas tema kita Kristus terkutuk. Silakan. Kang Surya, agamanya apa Kang Surya? Mohon maaf. Membangun kantor desa, punya tanah bengkok, punya jalan desa, dihormati oleh rakyatnya. Dan hari ini banyak kepala desa turunan yang Kang Surya. Kristen lah itu. Masih Kristen ya, itu profilnya kok pohon. Itu pohon apa salib ya? Salib. Mestinya diganti dong pohon. Originalitasnya itu suluh. Jangan tak salib dong, pohon aja. Itu baru bener. Ini Kang Surya. Kang Surya. Turunkan aja ya. Kang Surya nih Islam atau Kristen sih? Kang Surya. Noise loh. Turunkan Turunin aja. lah. Typing beliau Islam udah typing itu loh. Oh, nggak baca, sorry. Sorry Bang Surya, kita khususkan ke yang Kristen ya. Ayo Bang Texas, silakan nih temanya. Jangan kemana-mana ya. Bang Texas? Lah, malah mute. Lah, naik ke atas mau ngapain? Iya. Jambak, Dika. Ya memang, Kujamba kan ada Kristen. Kita itu memberikan ruang loh untuk orang-orang Kristen. Kita berdiskusi, memberikan edukasi yang di bawah kepada yang Kristen juga, yang Islam juga, gitu loh Bang. Silakan. Oh. Ya, mangga silakan aja Kak. Monggo. Ini loh Bang Texas. Iya. Kita Muslim itu diskusi itu berdata Bang. Karena kami memang diajarkan jangan berbicara tanpa ada yang melatar belakangi atau dasarnya, gitu ya. Jadi kenapa ada di sini Kristus terkutuk? Tanda tanya, artinya apakah Kristus itu terkutuk kan gitu? Menurut data, memang ada yang terkutuk digantung pada kayu salib di Galatia 3 nomor 13. Gitu loh Bang. Jadi ini bukan apa-apa, ini memang berdasarkan data. Gitu loh Bang, silakan ditanggapi. Iya, sebab tertulis gitu Bang ya, terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib itu Bang ya. Iya betul.